Seorang guru bahasa Inggris bernama Kim menemukan sebuah kacamata di atas mejanya. Kim menanyakannya kepada wali kelas, namun wali kelas itu justru menyerahkan kembali kacamata tersebut. Wali kelas itu menyarankan agar Kim menganggap kacamata itu miliknya. Saat Kim mencoba memakai kacamata itu, sebuah pemandangan aneh muncul. Kim melihat benang-benang merah melayang di atas kepala semua orang. Awalnya, Kim melepas kacamata itu, menganggapnya hanya sebuah ilusi. Namun, tak lama kemudian, Han masuk ke ruang guru, dan melalui kacamata itu, Kim melihat kepala Han dipenuhi oleh benang merah yang sangat banyak. Kim adalah seorang guru yang hidupnya sedang dalam masa sulit. Rencana pernikahannya batal setelah Kim mendapati tunangannya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Akibat kejadian itu, Kim memutuskan untuk pindah ke Kanada, memulai hidup baru, dan meninggalkan semua kenangan tersebut. Sebelum berangkat, Kim mengunjungi rumah kakaknya untuk berpamitan. Di sana, kakak iparnya menyambut dan menyiapkan minuman. Saat itulah dengan kacamatanya, Kim melihat ada 3 benang merah di atas kepala kakaknya, sementara di kepala kakak iparnya terdapat lebih dari 10. Salah satu benang itu bahkan menghubungkan kepala mereka berdua. Melalui pengamatannya, Kim memahami bahwa setiap benang merah melambangkan satu hubungan intim yang pernah terjadi. Ketika minuman mereka habis, Kim dan kakak iparnya turun menggunakan lift untuk membeli lagi. Lift berhenti di lantai 4, dan Kim melihat salah satu benang merah di kepala kakak iparnya memanjang keluar pintu lift menuju koridor di lantai itu. Kakak iparnya secara tidak sengaja menekan tombol lantai 4 sebelum buru-buru menekan tombol lantai 10, dengan alasan salah pencet. Kim kemudian ikut menekan tombol lantai 4. Saat pintu terbuka, Kim menyaksikan benang merah di kepala kakak iparnya terus memanjang ke ujung koridor. Kim hendak melangkah keluar, tetapi kakak iparnya segera menariknya kembali masuk ke dalam lift. Keesokan harinya di sekolah, Kim kembali memakai kacamata itu. Ia melihat benang-benang di kepala para guru lain. Kim lalu bertanya pada wali kelasnya apa yang akan dilakukan jika mengetahui orang terdekatnya berselingkuh. Wali kelas itu menjawab akan membongkar semuanya. Uniknya, di kepala wali kelas itu tidak ada satupun benang merah, namun ekspresinya menunjukkan seolah ia mengetahui sesuatu. Hari itu, Kim kembali ke apartemen kakaknya dan menemukan sebuah paket yang salah kirim di depan pintu. Alamatnya benar, namun nama penerima bukan nama kakaknya. Kakaknya menyebut bahwa paket itu mungkin milik penghuni unit 401. Kim mengambil paket tersebut dan meletakkannya di depan pintu unit 401. Tak lama, seorang perempuan muda keluar dari unit itu dan mengambil paketnya. Di atas kepala perempuan itu, Kim melihat beberapa benang merah terhubung ke berbagai arah. Beberapa hari kemudian, kakak iparnya tidak pulang. Kakak Kim mengatakan suaminya sedang ada perjalanan dinas. Kim kemudian memberi isyarat kepada kakaknya untuk lebih waspada, karena pria dengan posisi seperti suaminya bisa saja menjadi incaran orang lain. Kim diam-diam mengikuti kakak iparnya dan mendapati pria itu tidak sedang dinas, melainkan pergi ke sebuah hotel dengan perempuan lain. Kim menelepon kakak iparnya untuk menanyakan lokasinya, dan pria itu berbohong dengan mengatakan sedang rapat. Kim lalu naik ke lantai hotel tempat kakak iparnya berada. Di sepanjang koridor, Kim melihat benang-benang merah yang saling tumpang tindih. Di sana, Kim memergoki kakak iparnya di dalam kamar bersama seorang perempuan. Kakak iparnya panik dan memohon agar Kim tidak memberitahu kakaknya, sembari berjanji akan menyelesaikan hubungan terlarang itu. Mendengar permohonan itu, Kim memutuskan untuk tidak memberitahu kakaknya saat itu juga. Akhirnya, hari keberangkatan Kim ke Kanada tiba. Namun, sebelum masuk ke bandara, Kim melihat sebuah unggahan di media sosial dari perempuan penghuni unit 401. Dalam unggahan itu, perempuan tersebut mengumumkan kehamilannya. Seketika, Kim meminta taksi untuk berbalik arah dan kembali menuju kompleks apartemen. Setibanya di sana, Kim menyaksikan sebuah pemandangan yang tak terduga. Mobil kakaknya sedang menabrak mobil milik perempuan dari unit 401. Kakaknya terlihat sangat kehilangan kendali. Kim segera menghampiri dan berusaha menenangkan kakaknya, sambil mengatakan akan menyelesaikan masalah ini. Kenyataannya, seluruh dugaan Kim selama ini keliru. Perempuan yang tinggal di unit 401 itu adalah istri sah dari kakak iparnya. Justru, kakak Kim sendirilah yang menjadi pihak ketiga dalam hubungan mereka. Karena tidak bisa menerima kenyataan itu, kakak Kim melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan mobilnya ke mobil milik istri sah tersebut. Cerita berpindah pada seorang siswi bernama Suna yang jatuh dari atap sekolah. Secara ajaib, Suna selamat dari kejatuhan itu. Meskipun tubuhnya mengalami luka parah, nyawanya masih tertolong. Dan ia kini terbaring dalam kondisi koma di ruang ICU. Setelah mendapat informasi bahwa seorang siswa lain bernama Shin Hyun berada di
lokasi saat kejadian, Han memanggilnya untuk dimintai keterangan. Namun, Shin Hyun tidak memberikan banyak informasi. Ia hanya meyakini satu hal. Suna tidak mungkin melakukan bunuh diri. Pihak sekolah berpendapat sebaliknya dan bersikeras bahwa Suna sengaja menjatuhkan diri. Kepala sekolah bahkan memanggil para guru untuk memarahi mereka. Namun, guru bahasa dan seorang siswi yang dikenal sering merundung Suna, yang keduanya sering terlihat bersama Suna, tidak tampak di sekolah. Mereka menghilang. Shin Hyun kemudian pergi ke atap sekolah untuk menenangkan diri. Di sana, seorang siswi bernama Gyeongjin menghampirinya dan mencoba memulai percakapan. Gyeongjin bercerita bahwa Suna dulunya sering diasingkan, namun belakangan ini Suna mendadak memiliki banyak teman. Gyeongjin menambahkan sebuah teori bahwa pelaku kejahatan biasanya adalah orang terdekat korban. Saat mereka sedang berbicara, seorang siswa laki-laki berkacamata berjalan melewati mereka. Melihat siswa itu, Shin Hyun tiba-tiba merasa gelisah. Ia langsung menghentikan langkah siswa itu dan memeriksa kacamatanya, membuat siswa tersebut kebingungan. Sementara itu, Han melanjutkan penyelidikannya. Ia mendatangi sekolah dan menanyai wali kelas tentang keberadaan siswi perundung yang menghilang. Han juga menunjukkan ponsel milik Suna kepada wali kelas yang berisi foto Suna bersama pacarnya. Berdasarkan foto itu, Han berhasil melacak keberadaan pacar Suna. Pacar Suna menjelaskan bahwa setelah mereka berfoto, Suna tiba-tiba berlari dengan panik sambil mengatakan bahwa ia kehilangan sesuatu yang penting. Han kemudian memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa siswi perundung itu telah mencuri tas Suna saat mereka berfoto. Jejak siswi itu terekam hingga ia keluar dari stasiun dan menghilang di sebuah taman. Han semakin yakin bahwa Suna tidak mencoba bunuh diri, namun atasannya menolak untuk mempercayainya. Pihak yayasan sekolah juga mendesak agar kasus ini ditutup sebagai kasus bunuh diri untuk menghindari skandal. Meski begitu, Han menolak untuk menyerah. Di saat yang sama, foto-foto skandal antara guru bahasa dan siswi perundung mulai tersebar di lingkungan sekolah. Situasi menjadi lebih rumit ketika sesosok mayat ditemukan di parkiran bawah tanah gedung. Mayat itu diidentifikasi sebagai guru bahasa yang hilang. Di dekatnya, ditemukan sebuah surat wasiat yang berisi pengakuan hubungan terlarangnya dengan sang murid dan rasa malu yang membuatnya memilih untuk mengakhiri hidup. Han kembali menemui Shin Hyun untuk menanyakan alasannya berada di sekolah saat insiden terjadi. Namun, Shin Hyun justru balik bertanya kepada Han mengenai kacamata milik Suna. Pertanyaan itu membuat Han bingung. Malam harinya, saat membaca ulang surat wasiat guru bahasa tersebut, ada satu kalimat yang mengingatkannya pada sesuatu. Ia segera pulang dan menggeledah kamar Suna. Di dalam laci meja, Han menemukan sebuah buku catatan. Buku itu dipenuhi dengan gambar-gambar aneh. Wajah seseorang yang memakai kacamata dengan benang-benang merah melayang di atas kepala mereka. Han membawa buku itu dan menunjukkannya kepada Shin Hyun. Melihat buku itu, Shin Hyun akhirnya menceritakan semua yang ia ketahui tentang kacamata dan rahasia benang merah tersebut kepada Han. Shin Hyun akhirnya mengungkapkan rahasia kemampuannya kepada Han. Sejak lahir, Shin Hyun bisa melihat benang merah di atas kepala setiap orang. Satu benang menandakan satu hubungan intim yang pernah terjalin. Sementara itu, Suna baru bisa melihatnya setelah menemukan sebuah kacamata misterius. Shin Hyun menduga insiden jatuhnya Suna dari atap berkaitan dengan kacamata itu. Namun ia tetap yakin Suna tidak berniat bunuh diri. Setelah melihat rekaman CCTV, Han juga mulai curiga. Ia menduga kasus ini berhubungan dengan kacamata yang diambil oleh siswi perundung. Meskipun begitu, Han masih sulit menerima konsep benang merah dan menganggapnya hanya imajinasi remaja. Di sisi lain, Shin Hyun terus dihantui mimpi buruk sejak menyaksikan Suna jatuh. Untuk menyelidiki lebih jauh, ia memutuskan melamar kerja paruh waktu di sebuah hotel, tempat yang sama di mana guru bahasa dan siswi perundung dulu sering bertemu. Cerita kemudian memperkenalkan orang ketiga yang menemukan kacamata itu, Mi Song, seorang petugas administrasi di sekolah yang sama. Sama seperti yang lain, Mi Song terkejut saat pertama kali memakainya dan melihat benang-benang merah. Rasa penasarannya segera berubah menjadi kebiasaan. Mi Song adalah tipe orang yang merasa hidupnya kosong dan sering mengamati kehidupan orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Di sekolah, ia merasa tidak terlihat dan sering dimarahi oleh atasannya. Ia juga diam-diam menyukai seorang guru musik yang baik hati. Perasaan itu tumbuh hanya karena guru musik tersebut pernah membantunya memungut berkas yang jatuh. Setiap akhir pekan, Mi Song menyewa kamar hotel yang sama, mengenakan wig berwarna pink, dan berdandan. Di hotel itulah Shin Hyun bekerja, dan terkadang Gyeongjin, siswi yang dekat dengan Shin Hyun, juga datang berkunjung. Di dalam
dalam kamar hotel, Mi Song sering berbicara sendiri, mengklaim pernah memiliki hubungan dengan banyak pria. Suatu hari di sekolah, Mi Song mendengar alunan musik dari sebuah ruang kelas. Ia masuk dan menemukan guru musik sedang sendirian. Mi Song memberanikan diri untuk berbicara, dan ia terkesan karena guru musik itu ternyata masih mengingat namanya, dan bahkan tahu cita-citanya menjadi seorang aktris. Saat melihat hanya ada satu benang merah di atas kepala guru musik itu, Mi Song merasa mereka memiliki sebuah kesamaan. Pada akhir pekan berikutnya, Mi Song kembali ke kamar hotelnya. Seperti biasa, ia berbicara sendiri sambil mengintip melalui sebuah lubang kecil di dinding. Namun kali ini, ia melihat pemandangan yang tak terduga di seberang lubang itu, guru musik yang ia sukai. Namun, tak lama kemudian seorang perempuan masuk ke kamar itu. Mi Song mengenalinya sebagai seorang aktris terkenal. Di atas kepala aktris itu ada beberapa benang merah. Aktris itu dan guru musik mulai berbicara dan mulai berhubungan intim dengan guru musik. Mi Song berhenti mengintip. Suara desahan dan tawa di dalam kamar itu menghantam telinganya seperti cambuk. Campuran antara cemburu dan amarah memenuhi dadanya, membuat pikirannya semakin gelap. Suatu hari, dia melihat aktris yang sama memasuki hotel. Tanpa ragu, Mi Song mendekati aktris itu dari belakang dan memukulnya dengan alat pemadam api hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, dia mengikat tubuh aktris itu dan menyeretnya ke dalam kamar. Mi Song kemudian mengenakan pakaian aktris itu dan menuju kamar guru musik. Di sana dia mengucapkan kalimat yang sudah lama dia ulangi dalam benaknya. Guru musik itu merasa ada yang tidak beres dan mencoba melarikan diri, tapi Mi Song menghantamkan stapler besar ke kepalanya. Mi Song kemudian mendekap tubuh guru musik dengan penuh obsesi. Namun, ketika menatap ke cermin, dia menyadari bahwa stapler yang digunakan telah menyebabkan kematian guru musik. Mi Song kemudian memukul dirinya sendiri dengan stapler hingga tubuhnya berlumuran darah dan kehilangan napas. Sementara itu, Shin Hyun, petugas kebersihan hotel, menemukan aktris yang tadi diikat. Aktris itu berhasil melepaskan diri dan berlari keluar kamar. Setelah mendengar penjelasan dari sang aktris, Shin Hyun segera membuka pintu kamar guru musik. Di dalamnya, ia menemukan dua tubuh tak bernyawa. Dengan tangan gemetar, Shin Hyun langsung menghubungi polisi. Di sisi lain, Han masih menyelidiki insiden jatuhnya Suna. Ia juga mulai membuka kembali kasus lama yang melibatkan orang tua Shin Hyun. Namun sebuah kasus baru kembali muncul. Dua orang ditemukan meninggal di hotel yang sama. Han langsung menginstruksikan timnya untuk memeriksa seluruh kamar, mencari keberadaan kacamata yang diduga menjadi penyebab berbagai kejadian aneh. Tapi pencarian tidak membuahkan hasil. Kacamata itu tidak ditemukan dimanapun. Akhirnya, Shin Hyun menceritakan seluruh kebenaran pada Han. Ia menjelaskan bahwa benang merah yang muncul di kepala Mi Song dan guru musik jumlahnya sama-sama satu, namun tidak pernah terhubung. Di lingkungan sekolah, Mi Song tampak seperti sosok biasa, tapi saat berada di hotel, perilakunya berubah drastis. Semua ini mungkin ada kaitannya dengan kacamata yang ia kenakan. Menurut Shin Hyun, kacamata itu seperti membawa kutukan, membuatnya memutuskan untuk kembali ke hotel. Setibanya di sana, Han memeriksa kamar mandi tempat Mi Song ditemukan. Ia menemukan sesuatu yang tersembunyi, sepasang kacamata. Kacamata itu terlihat seperti benda biasa. Tidak ada yang tampak aneh secara fisik, tapi saat dikenakan, Han melihat bayangan dirinya di cermin dan di atas kepalanya muncul banyak benang merah. Saat itu juga, Han menyadari bahwa apa yang dikatakan Shin Hyun selama ini memang benar. Kacamata tersebut memiliki kemampuan untuk memperlihatkan sisi tersembunyi dari kehidupan seseorang.